Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel ini. Dan pada video kali ini, aku akan masih membawakan sebuah cerita tentang ilmu penglihatan. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil yang berada di Pulau Dewata. Sebagian masyarakat di desa itu hampir bekerja sebagai petani. Rumah penduduk di desa tersebut juga diapit dengan sawah yang luas, yang berhektar-hektar. Pada saat itu juga masih minim penerangan sebab hanya orang yang mampu saja yang dapat memiliki penerangan pada rumahnya dengan listrik. Namun sebaliknya, masyarakat yang hidupnya pas-pasan tentu masih mengandalkan lampu teplok kaca yang berisikan api di dalamnya. Namun berbicara tentang pedesaan, tentu memiliki beragam kisah tersendiri, termasuk cerita ini. Di mana saat dulunya pada tahun 1950, memang saat itu masyarakat sangat gigih bekerja dan membangun ekonomi mereka dengan beberapa pekerjaan yang mereka geluti. Begitu juga satu keluarga dalam rumah sangatlah banyak. Persaingan mereka sangat ketat, sebab para ibu-ibu pada zaman dulu sangatlah banyak memiliki anak. Ada 6 orang, ada 8 orang, maupun 12 orang. Tetapi banyaknya saudara juga tidak luput dengan adanya permasalahan dalam keluarga, seperti permasalahan tanah dan juga pembagian warisan. Terutama masalah yang dihadapi oleh seorang pria bernama Pak Wardi. Beliau ini sudah berkepala 5 dan ia harus mengalah terhadap saudaranya, lantaran tidak mau bertengkar terhadap beberapa saudaranya itu karena masalah pembagian tanah. Namun istrinya yang bernama Bu Lusun tidak terima dengan sikap dari suaminya itu. Ia menuntut pembagian warisan yang rata, sebab sebelumnya warisan tanah yang terdapat dalam satu pekarangan tidaklah rata dibagikan. Karena secara logika, Pak Wardi merupakan anak pertama dari 6 saudara. Oleh sebab itu, ia harus kehilangan bagian warisan tanahnya. Ketika saat muda, Pak Wardi pernah menuntut hal itu, namun dia malah diancam oleh ayahnya sendiri karena meminta bagian tanah. Oleh sebab itu, sampai sekarang ia tidak mau menuntut apapun. Karena 6 dari saudaranya itu adalah saudara tiri dari Pak Wardi. Sebab sudah banyak tanah dibagikan ke 4 adik prianya dan 1 adik perempuannya yang kini sudah menikah dengan orang lain. Di samping itu, saat semasa hidupnya, ayah dari Pak Wardi sangat berat sebelah atau bisa dikatakan pilih kasih. Karena ayahnya lebih mengutamakan adik tirinya ketimbang Pak Wardi. Sebab ayah Pak Wardi memiliki istri baru semenjak ditinggal oleh istri pertamanya yang merupakan ibu kandung dari Pak Wardi saat ia masih berumur 5 tahun. Hingga Pak Wardi pun memutuskan menikah dengan Bu Lusun saat ia berumur 23 tahun. "Bapak, sampai kapan kita harus begini? Lihat saudara-saudaramu, mereka sudah bisa membuka usaha dengan hasil dari tanah yang dibagikan dulu," ujar Bu Lusun, sembari ia mengingatkan Pak Wardi. "Sabar Bu, kita harus terima. Aku tidak mau ribut dengan mereka. Sebab mereka juga banyak punya uang, jadi ya punya kuasa. Aku takut nanti bila kita kepepet tidak punya uang, siapa yang akan kita pinjam? Jadi jika kita menuntut, tentu kita akan kalah, Bu," jawab Pak Wardi. Sembari ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hingga Bu Lusun pun dibuat marah. "Bapak kan anak pertama, anak yang paling tua. Mengapa harus terus begini? Apalagi sampai saat ini kita tidak punya keturunan, Pak. Semua ini salahmu," jawab Bu Lusun dengan nada keras. Perdebatan itu sering terjadi di antara mereka saat malam hari, dan lama-kelamaan membuat Pak Wardi muak dengan Bu Lusun. Pak Wardi pun merupakan orang yang pemendam. Apapun masalah yang ia alami, pasti dipendam. Karena ia dari segi ekonomi sudah kalah dengan adik tirinya, sebab mereka semua sudah pada sukses. Apalagi mereka sudah banyak dikaruniai anak. Dan pekerjaan Pak Wardi sangat berbeda jauh dari mereka yang layaknya antara bumi dan langit. Pak Wardi bekerja sebagai tukang angkut kayu bakar. Ia bekerja dengan sepupunya.
ia memilih bekerja keluar karena ia tidak mau saling rebut warisan itu. Sebab ia tidak mau adanya pertengkaran karena ia sadar ia tidak punya apa-apa. Pendapat Pak Wardi sering bertolak belakang dengan pendapat istrinya karena Pak Wardi tidak diberikan bagian apapun. Namun anehnya, ia masih menghargai dan menjunjung saudara tirinya itu. Entah apa yang selama ini dipikirkan olehnya. Tetapi Bu Lusun tidak mau diam. Amarahnya memuncak. Dendam di dalam hatinya kini tidak tertahankan. Dan banyak yang belum menyadari bahkan mengetahui tentang sisi lain dari Bu Lusun. Wanita ini merupakan seorang yang diwarisi akan hal gaib maupun sakral oleh buyutnya, atau yang bisa dikenal dengan ibu dari ayahnya itu. Ilmu yang sangat fenomenal di Pulau Dewata ini yang berupa penglihakan memang sudah ada saat buyutnya masih muda. Dan hal ini sudah diwarisi kepada Bu Lusun. Tetapi ia tidak mengetahui akan peristiwa itu. Dia juga sebenarnya tidak tahu menau bahwa buyutnya menguasai ajian penglihakan. Dia hanya mendengar dari segelintir obrolan orang mengenai buyutnya saat masih hidup, yang sangat senang dan mengarahkan hidupnya ke ilmu lia itu. Tetapi Bu Lusun masih belum percaya. Dia juga tidak peduli tentang hal itu. Ilmu leak yang diwarisi oleh Bu Lusun sudah bersemayam pada dirinya semenjak kepergian dari buyutnya, di mana pada saat memandikan jenazah buyutnya, hanya Bu Lusunlah yang paling terdepan untuk mendoakan arwah buyutnya itu. Pada saat itu Bu Lusun masih kecil dan berusia 6 tahun. Tetapi ilmu itu telah loncat dari jasad buyutnya dan masuk ke raga Bu Lusun. Namun Bu Lusun tidak mengetahui sama sekali. Hingga saat ini ia belum menyadarinya. Selain itu juga, Bu Lusun pernah mengalami peristiwa aneh ketika ia menjenguk anak temannya. Anaknya itu menangis secara histeris, seperti ketakutan di saat akan digendong oleh Bu Lusun. Ia juga tidak tahu mengapa bisa seperti itu. Bahkan hal itu sudah terjadi sebanyak 5 kali dalam hidupnya. Saat sudah 20 tahun bersama Pak Wardi, Bu Lusun merasa kecewa dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Seperti seorang anak, bagian warisan, apalagi suaminya yang sangat tidak konsisten dengan ucapannya itu, atau bisa terbilang kurang tegas, dan hanya mengutamakan saudara tirinya daripada istrinya. Oleh sebabnya, kerap kali mereka bertengkar. Dan hubungan mereka saat ini terbilang sangatlah buruk, hingga membuat Pak Wardi harus minggat beberapa hari dari rumah. Sebab banyaknya tuntutan dari Bu Lusun yang belum bisa ia penuhi. Dipenuhi rasa dendam dan juga benci, Bu Lusun saat itu tidak bisa diam. Suasana hatinya hancur dan jantungnya berdebar kencang. Sebab ia kurang mendapati perhatian dari suaminya itu. Begitu juga ia sangat iri dengan keponakan dari saudara suaminya itu. Sebab baru kali ini anak iparnya itu hamil lagi. Dan kehamilannya itu sudah berusia 2 bulan. Hingga membuat Bu Lusun minder dan sangat benci mendengarkan berita itu. Kemudian para saudara dari Pak Wardi sering mengucilkan Bu Lusun dan menyindir karena ia tidak memiliki keturunan. Ya, Bu Lusun jelas-jelas sangat marah. Namun hal itu hanya dipendam saja. Jika ia mengadu terhadap suaminya, tentu suaminya tidak akan mau mendengarkannya. Maka dari itu, ia sangatlah murka dan ingin melampiaskan amarahnya. Saat sudah 1 minggu berlalu, Pak Wardi yang sedang menonton TV di ruang tamu diberi kabar lewat telepon bahwa istri dari keponakannya itu mengalami keguguran. Kemudian Pak Wardi langsung bergegas menyusulnya ke rumah sakit. Obrolan ini tentu didengar oleh Bu Lusun dan ia terkejut mendengarnya saat ia sedang berbaring di tempat tidurnya. Rasa senang bercampur bingung ia rasakan saat mendengar berita itu. Dan saat keesokan paginya, beberapa sanak keluarga sudah berkumpul di rumahnya dan akan melakukan penguburan atas janin yang gugur dalam perut keponakan Pak Wardi. Tangisan dan rasa duka dialami oleh saudara Pak Wardi. Begitu juga dari keponakannya itu yang merasa kehilangan. Bu Lusun juga mendengar kabar bahwa tidak ada penyebab yang pasti yang membuat janin di dalam perut istri saudaranya Pak Wardi keguguran. Dan mendengarkan hal itu Bu Lusun tersenyum tipis dan di dalam hatinya ia merasa sangat senang. Singkat cerita, segala bentuk upacara yatnya sudah dilakukan keluarga mereka, disertai dengan beberapa sanak keluarga Pak Wardi.
Pak Wardi turut berduka cita atas meninggalnya calon keponakan tirinya itu. Seusai kematian dari janin ipar tirinya itu, menjelang waktu maghrib atau bisa dikenal dengan sandikala, Bulusun lebih sering keluar. Ia berjalan tidak jelas, kesana kemari layaknya orang kepanasan. Hingga suaminya Pak Wardi melihat istrinya tidak karuan di jalanan. Pak Wardi yang hendak keluar untuk berbelanja, langsung melihat istrinya itu lalu mengejarnya. Dan ia berkata, Bu, ngapain keluyuran begini? Gak pakai sandal lagi." Bulusun hanya diam saja saat ditanya seperti itu oleh suaminya, karena ia merasa sangat kecewa atas sikap suaminya. "Bu, apa gak dengar kata aku? Sini pulang, jangan malu-maluin aku lagi," ucap Pak Wardi sembari marah terhadap istrinya. Karena Pak Wardi membentak istrinya, kemudian Bulusun pun langsung menjawab dengan mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya yang selama itu ia pendam. Mereka berdua saling adu mulut, hingga membuat para warga keluar rumah. Begitu juga suara gonggongan anjing yang menambah peristiwa itu gemuruh. Karena Pak Wardi malu akan perlakuan dari istrinya, ia langsung menampar istrinya dan menyeretnya dengan menjambak rambutnya itu, kemudian dibawa ke dalam rumah. Para saudara tiri Pak Wardi hanya diam saja dan melihat Pak Wardi yang bertengkar dengan istrinya. Mereka tidak melerai, melainkan mereka semua masuk ke dalam kamar. Pada kejadian itu, salah satu seorang warga nyaris melaporkan kejadian itu kepada Pak Kades. Namun hal itu tidak jadi, karena ia menganggap bahwa masalah sudah beres, lantaran Pak Wardi dan istrinya sudah masuk ke dalam rumah. Begitu juga mereka tidak mau ikut campur. Dengan nada keras Pak Wardi membentak istrinya. Istrinya tidak bisa berkata apa-apa. Ia sudah tidak mau melawan suaminya itu. Ia hanya menangis karena ia menganggap bahwa suaminya tidak akan menghargainya lagi. Kemudian Pak Wardi pun meminta cerai karena sudah tidak tahan atas perlakuan istrinya yang sering menuntutnya. Bagaimana tidak, seorang Pak Wardi yang dikenal akan pendiamnya bisa marah besar akibat tuntutan dari seorang istrinya yang serta-merta meminta hak pembagian tanah yang merata. Pak Wardi sebenarnya buta akan persaudaraan dari saudara-saudara tirinya. Ia sebenarnya dikucilkan oleh saudara tirinya tersebut. Namun ia dengan berusaha menjunjung dan menghargai saudara tirinya walaupun ia tidak mendapatkan pembagian warisan. Dan pada saat itu Bulusun pun menerima perceraian itu, lalu ia pergi dari rumah pada saat itu juga. Kemudian Pak Wardi pun masuk ke dalam kamar untuk menenangkan dirinya. Cerita ini masih berlanjut ketika Bulusun hendak pulang ke rumah asalnya. Kemudian 1 bulan berlalu, Pak Wardi hanya hidup dengan sendirinya saja. Bukannya mendapati perhatian dari saudara tirinya, justru ia tetap dikucilkan. Dan mereka hanya mencari Pak Wardi ketika saat mereka perlu saja. Namun tidak sedikit pun hati Pak Wardi ini berubah dan ia tetap menghargai saudara tirinya itu. Pada saat itu Pak Wardi sudah mulai sakit-sakitan. Tiada istri maupun anak yang melayani ataupun memperhatikannya. Namun ia hanya bertahan dengan dirinya sendiri. Hari demi hari, sakit yang diderita oleh Pak Wardi semakin parah. Ia juga tidak mengerti mengapa ia mengalami sakit yang sangat keras, sehingga memuntahkan darah. Hal ini sering terjadi dan menyebabkan badannya kurus, lalu raut wajahnya yang juga tampak pucat. Sehingga suatu ketika ia merasa tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya dan harus berbaring di tempat tidurnya itu. Bulusun yang saat itu sudah berada di rumah asalnya dan berunding dengan keluarganya bahwa ia akan menjalankan perceraian terhadap Pak Wardi dan segera akan mengajukan surat ke pengadilan. Bulusun masih kecewa dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh suaminya, hingga hal itu menggetarkan lubuk hatinya. Tepat saat malam itu, tidak sadar, ilmu leak yang bersemayam pada tubuh Bulusun mencari Pak Wardi yang masih berada di tempat tidur. Pak Wardi seketika itu merasakan hal yang tidak enak. Ia merasakan sesak pada dadanya. Seakan-akan ia sulit bernafas. Karena kepalanya menghadap ke atas saat tidur, ia tidak sengaja melihat ada bayangan hitam besar. Dan perlahan bayangan itu sangat jelas dan berubah menjadi wujud yang menyeramkan dengan lidah yang panjang dan juga mata yang merah. Pak Wardi pun ketakutan
tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Badannya terasa kaku, begitu juga ia tidak bisa berteriak sebab sebelumnya ia sangat sering muntah darah yang mengakibatkan tenggorokannya itu sangat perih ketika ingin mengeluarkan suara. Sosok itu pun mulai mencengkeram Pak Wardi, sehingga nafas Pak Wardi perlahan terhenti hingga ia hilang kesadaran dan berujung kematian. Singkat cerita, para saudara tiri Pak Wardi tidak tahu bahwa Pak Wardi itu sudah tiada, karena mereka enggan pergi ke kamar Pak Wardi dan memperhatikannya, sehingga ia tidak tahu bahwa apa yang sedang terjadi dengan Pak Wardi. Namun suatu saat mereka dikejutkan dengan bau yang menyengat seperti bau bangkai yang bersumber langsung dari kamar Pak Wardi. Karena salah satu di antara mereka penasaran, jadi mereka pun mulai mengecek ke kamar Pak Wardi, dan ia terkejut melihat kondisi Pak Wardi mengenaskan. Dengan mulut terbuka dan bersimbah darah yang sudah lama mengering, begitu juga badan Pak Wardi kian membengkak. Bau dari jasadnya sangat keras, sehingga salah satu dari antara mereka menghubungi kerabat lainnya dan tidak lupa menghubungi pihak ambulan. Saat pagi hari, jasad dari Pak Wardi ini sudah berada di rumah sakit untuk diautopsi. Beberapa pihak kepolisian sudah berada di rumahnya untuk memintai keterangan terhadap keluarganya termasuk saudara tirinya itu. Namun mereka tidak tahu. Begitu juga para warga dan masyarakat berbondong-bondong untuk melihat dan menyaksikan bahwa apa yang sedang terjadi di rumah Pak Wardi. Dimintai keterangan, saudara tiri Pak Wardi pun tidak tahu. Dan pihak polisi pun bingung mengapa mereka tidak tahu untuk menjelaskan, tetapi berada satu rumah dengan Pak Wardi. Lalu salah satu dari mereka terpaksa harus mencari Bu Lusun ke rumah asalnya karena ialah istrinya. Dan ia berharap bahwa Bu Lusun bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Mendengarkan hal itu, salah satu saudaranya diantarkan oleh para pihak kepolisian ke rumah Bu Lusun. Ketika saat itu Bu Lusun sedang berada di rumah, lalu mereka pun menceritakan bahwa Pak Wardi sudah tiada. Dan pihak kepolisian mulai meminta keterangan kepada istrinya itu. Dengan terkejutnya Bu Lusun mendengarkan bahwa suaminya itu sudah meninggal. Namun ia tetap menolak memberi keterangan karena suaminya itu sebelumnya meminta cerai terhadapnya. Dan Bu Lusun juga menceritakan bahwa ia akan segera pergi ke pengadilan untuk mengurusi surat perceraian. Karena ia sudah kecewa atas perilaku suaminya itu. Dan mendengarkan pernyataan itu pihak polisi pun kebingungan. Kemudian saudara tiri Pak Wardi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka juga enggan untuk melakukan upacara pemakaman jenazah Pak Wardi. Begitu juga jenazah dari Pak Wardi pun tidak ada yang mengakuinya, termasuk istrinya itu, yang sudah tidak berstatus suami istri dengan Pak Wardi, hingga cerita pun selesai. Baik teman-teman, sampai di sini cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.